Halo, saat ini kita akan membahas tentang stroke volume, bagian daripada kardiovaskuler fisiologi. Rumus daripada stroke volume, kalau kita lihat di sini stroke volume itu adalah end-diastolic volume dikurangi end-systolic volume. Jadi kalau kita lihat normalnya itu stroke volume adalah 70 cc sekali kontraksi. Dan normalnya ketika kita kalau jantung kontraksi itu kira-kira 120 cc mengisi jantung atau ventrikel kiri. Dan sisa daripada saat kontraksi itu kira-kira 50. Jadi kalau kita 50 cc, jadi kalau kita kurangi maka 120 kurang 50 adalah 70 cc. Nah, kalau kita lihat jantung seperti ini, jadi ketika dia kontraksi, maka yang dipompakan dari ventrikel kiri ke aorta kira-kira 70 cc. Tinggallah di sini darah 50 cc. Jadi tidak semuanya dipompakan. Jadi stroke volume ini bisa kita artikan tergantung dari ventricle filling, ventricle filling yang bisa kita artikan sebagai preload. Ya. Dan yang kedua, stroke volume dipengaruhi juga kontraktilitas C. Jadi kalau kontraktilitas semakin baik, maka akan menyebabkan sisa atau stroke volumenya tinggi. Tapi kalau stroke volumenya kontraktilitasnya rendah, maka stroke volumenya rendah. Dan kalau stroke volumenya tinggi, maka akan menyebabkan sisa saat sistolik akan turun. Nah, ini bisa kita lihat pada saat kita olahraga. Kontraktilitas akan semakin kuat sehingga sisa semakin rendah. Stroke volume akan meningkat. Jadi ini artinya bahwa kalau stroke volumenya rendah, maka kemampuan daripada jantung itu bisa dilihat dari segi preload, kontraktilitas, dan afterload. Nah, kalau preload itu bisa kita nilai apakah cukup atau tidak dari JVP. Kalau JVP seseorang ketika datang ke rumah sakit di leher misalkan ternyata kosong, berarti dia preloadnya turun. Contohnya pada pasien hipovolemia. Sedangkan
Kalau kontraktilitasnya kurang baik, maka itu akan terlihat dari JVP-nya yang meningkat malahan. JVP-nya penuh. Kenapa? Karena kontraktilitasnya kurang baik menyebabkan darah yang dipompakan dari ventrikel kiri itu banyak sisanya. Jadi stroke volumenya rendah, banyak sisanya. Sehingga akan mengisi paru-paru. Selanjutnya akan mengisi ventrikel, balik lagi ke ventrikel kanan. Kalau dia tidak mampu menampung dari ventrikel kanan, maka balik lagi ke vena cava superior maupun inferior. Kalau dia mengisi vena cava superior, maka otomatis pembuluh darah besar menuju ke ventrikel kanan akan membesar atau penuh. JVP penuh. Kemudian ada edem di kaki atau di tungkai. Selanjutnya, selain daripada kontraktilitas, kita stroke volume dipengaruhi oleh afterload. Afterload ini tergantung dari tahanan perifer atau systemic vascular resistance. Jadi kalau kita lihat saat sistol itu tekanan 120. Jadi kalau ini kita lihat tekanan yang dihasilkan di ventricle, maka dia harus memompakan darah supaya mengalir ke aorta dengan 120 minimal, karena tahanan di aorta tuh 80. Jadi seperti itu.